Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari ini Rabu tanggal 11 November tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 11.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek. Kasus suspek hari ini adalah 2 orang atau berkurang 2 orang. Kasus suspek yang pindah kasus ke probable adalah kosong atau nihil, ke konfirmasi adalah 1 orang, ke discarded adalah 1 orang. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Yang isolasi mandiri adalah 2 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 268 orang atau bertambah 1 orang. Kumulatif kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 257 orang atau bertambah 1 orang. Discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 11 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 29 orang atau bertambah 9 orang. Kontak erat yang pindah kasus, baik itu ke suspek, konfirmasi, atau discarded adalah kosong atau nihil. Kumulatif kontak discarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.490 orang atau tetap. Yang keempat, pelaporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 195 orang. Hari ini bertambah 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 178 orang atau tetap. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 4 orang. Isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 2 orang. Kumulatif isolasi gedung adalah 2 orang, yaitu di rumah isolasi Kota Blitar 2 orang, di LEK kosong atau nihil, dan yang lainnya adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 9 orang atau tetap. Baik. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Untuk kasus konfirmasi atau positif COVID-19, ada beberapa informasi baru. Yang pertama adalah pindahan dari kasus suspek. Ada kasus konfirmasi seorang perempuan berusia 58 tahun dari Kelurahan Pakuden. Sejak tanggal 1 November 2020 yang lalu, dia mengeluh batuk yang tidak berdahak. Hasil foto rongsen dada adalah pembesaran jantung atau kardiomegali. Kemungkinan adanya keradangan paru-paru adalah positif atau ada. Pada tanggal 11 November hari ini, hasil PCR-nya positif atau konfirmasi COVID-19. Dan saat ini yang bersangkutan dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Selanjutnya, konfirmasi atau positif COVID-19 tenaga kesehatan perempuan berusia 33 tahun dari Kelurahan Bendogrit yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sanan Wetan. Di sana ada seorang tenaga kesehatan pula
perempuan berusia 31 tahun. Pada tanggal 10 November kemarin, hasil PCR-nya positif dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena tanpa gejala atau baik-baik saja. Selanjutnya adalah kasus suspek. Informasi terbaru kasus suspek adalah seorang laki-laki berusia 55 tahun dari Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul. Sejak tanggal 4 November 2020 yang lalu, dia mengeluh demam, mual, muntah, dan pusing. Pada hari ini, 11 November 2020, hasil PCR-nya negatif. Dan saat ini dia tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah kasus kontak erat. Ada informasi baru, hasil tracing dan testing pada tanggal 11 November 2020 hari ini diperoleh sebanyak 9 orang kontak erat dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja atau tanpa gejala. Rinciannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 3 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Di sana ada seorang laki-laki berusia 60 tahun konfirmasi positif. Kemudian sebanyak 4 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Bendogrit. Di sana ada konfirmasi positif seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 33 tahun. Dan sebanyak 2 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Di sana ada seorang konfirmasi positif COVID-19 perempuan berusia 58 tahun. Demikian Mbak Kirana. Baik, terima kasih Dokter Muklis untuk informasi hari ini. Kembali bertambah 1 orang ya dokter untuk kasus konfirmasinya. Iya. Namun benar ya dokter untuk hari ini sudah kembali lagi ke kuning untuk status COVID-19 di Kota Blitar? Alhamdulillah kembali ke kuning Mbak. Mudah-mudahan bertahan lama. Amin. Kita berharap begitu dan mendekati ke hijau nanti ya dokter. Amin. Itu yang kita harapkan, kita impi-impikan. Iya, dokter, dengan status COVID-19 yang memang juga kita harapkan dokter ini panjang masanya untuk kuning, kemudian ke hijau, kemudian diikuti juga dengan beberapa kebijakan pemerintah, dokter, ketika kita memasuki zona kuning, ataupun juga pelaku usaha di Kota Blitar yang kemudian juga mulai melonggarkan atau seperti jam operasi dan lain sebagainya ditambah. Masyarakat menghadapi kebijakan atau hal-hal yang seperti ini bagaimana dokter baiknya? Ya, terima kasih. Memang benar saat ini kita memang perlu upaya penguatan. Ya, sementara kemarin sejak awal pandemi hingga kemarin ditetapkan penguatan di sisi pertahanan dan pencegahan. Pertahanan terhadap penularan virus corona atau SARS-CoV-2 dan juga pencegahannya. Sehingga banyak hal dibatasi termasuk sektor ekonomi. Namun setelah kemudian kita sudah mendengung-dengungkan, kemudian mengingatkan hingga sampai pada aturan-aturan yang mengikat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara utuh, patuh, dan disiplin terhadap semua elemen masyarakat, individu, dan keluarga, kelompok, dan sebagainya. Maka sektor ekonomi mulai dibuka dan hingga kekini semakin hidup. Dan itu bisa dimaklumi karena kalau tidak demikian maka negara kita bisa jatuh terpuruk lebih dalam atau lebih berat. Namun hal pertama di mana pencegahan ya untuk supaya tidak ada penularan virus corona atau SARS-CoV-2 itu harus tetap dijaga dan dipertahankan kedisiplinannya, kepatuhannya, dan keutuhannya untuk atau dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari termasuk di sektor ekonomi. Sehingga ketika kita menguatkan sektor ekonomi, perekonomian itu tidak ada
proses penularan sehingga pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Ya. Namun ketika dalam penguatan sektor ekonomi itu protokol kesehatan diabaikan atau dikurangi, wah ya tentu saja kita akan terpuruk di sisi kesehatan, di mana itu akan membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit dan juga korban, mudah-mudahan tidak ya. Kalau ada virus SARS-CoV-2 namun tidak sampai sakit tanpa gejala apapun, semua tetap sehat, kuat, dan bisa beraktivitas, itu tidak apa-apa. Namun kan ada yang harus diwaspadai, di mana orang-orang tertentu, individu tertentu itu bisa berisiko jatuh pada keadaan buruk sampai meninggal dunia, termasuk petugas kesehatan, baik itu perawat maupun non perawat, non dokter maupun dokter, hingga sampai pada profesor di rumah sakit, spesialis dan sebagainya. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, harapan kita semua, harapan kami dan Bapak pimpinan di pemerintah Kota Blitar, dan harapan kita semua kepada seluruh masyarakat, dihimbau atau diminta dengan sangat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara utuh dengan patuh dan disiplin tinggi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk penguatan perekonomian atau sektor perekonomian di Kota Blitar dan sekitarnya. Saya kira itu Mbak Kirana. Ya, siap dokter. Ini tadi untuk di bidang usaha, begitupun untuk pendidikan juga ya dokter. Kalau memang nanti akhirnya kita laksanakan yang namanya belajar tatap muka, untuk orang tua ini seperti apa dokter? Utamanya mungkin untuk yang memiliki anak-anak yang masih usia 7 tahun, 8 tahun dan lain sebagainya, ini seperti apa kewaspadaan yang harus dibangun dokter? Ya, melatih anak-anaknya itu sebelum dilaksanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran dengan tatap muka diberlakukan. Mereka harus betul-betul terbekali pemahaman kewaspadaan dini dan waspada tinggi terhadap penularan virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 itu. Kalau tidak, sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena nggak mungkin para pendidik itu bisa memperhatikan mereka secara penuh. Kalau satu kelas, di samping itu kan sudah disiapkan juga ya metode bagaimana proses belajar mengajar di era pandemi itu dengan pembatasan dan protokol kesehatan, termasuk pembatasan jumlah. Namun kan itu juga tidak menjamin kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan secara utuh, patuh, dan disiplin. Nah, disinilah peran orang tua untuk melatih putra-putrinya agar senantiasa ingat dengan protokol kesehatan, ingat dengan penularan virus corona, ingat dengan risiko terjadinya penularan virus corona menjadi COVID-19, sakit COVID-19 itu, kalau anak-anak, kemudian hingga ke bayi, balita, atau mungkin orang tua dengan usia 60 ke atas, atau apalagi ada orang yang dengan penyakit penyerta yang berisiko menjadi cepat memburuk. Nah, itu harus diwaspadai sekali oleh setiap orang tua di wilayah kita. Ya, dan mudah-mudahan school from home yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini sudah dimanfaatkan orang tua dengan baik ya dokter, untuk memberikan pemahaman terkait dengan protokol kesehatan terhadap buah hatinya masing-masing ya. Ya, jadi jangan menganggap protokol kesehatan itu hal yang sepele atau hal yang sederhana, remeh. Memang sederhana, hanya begitu aja. Tetapi manaknya kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, patuh, disiplin, dan utuh tertib selama mungkin, maka akan bermakna yang sangat besar. Ya, sangat positif, ya, sangat menguntungkan. Tetapi ketika diabaikan, maka akan menyebabkan bencana individu, bahkan mungkin kelompok masyarakat. Baik, terima kasih Dr. Muklis untuk informasi, motivasi, dan juga semangatnya sore hari ini. Semoga besok kita bisa jumpa lagi ya dok. Terima kasih, semoga kita ketemu kembali besok. Amin, terima kasih. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, terima kasih.